sudah bakal selesai, bakal rampung pas di zaman mereka. Di masa depan. Oh. Dan ada kesulitan baru yang mereka hadapin itu. Iya, luar biasa. Ya. Virgon. Bukan ya? Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Hey. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Dan teman-teman, ini sudah kedatangan talent asli dari Kota Samarinda yang sudah menasional ya teman-teman ya, sudah menasional. Udah bersama saya seorang sutradara muda ya, dengan 4 film dan telah memenangkan beberapa kompetisi nasional. Beri tepuk tangan yang paling meriah ini dia, Jaya. Halo bro. Halo. Kayak malam gitu. Oke. Bener ya namanya Jaya? Betul, Jaya. Jaya ini saya ingat nama rektor Unmul jadi ya. Oke. Emang ada hubungan atau? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke, Jaya. Tadi aku kenalin sebagai sutradara dengan 4 film. 4 filmnya ini 4 film bioskop atau film apa? Sebenarnya kalau yang diproduksi sudah lebih dari 10 mungkin ya. Lebih dari 10. Cuma mungkin yang 4 ini sangat-sangat berprestasi. Oh, oke, siap. Istilahnya ini anak yang paling dibanggakan. Anak yang paling dibanggakan. Dari berapa karyanya. Itu hitungannya cuma film pendek kayak karena film pendek ya, karena kita mungkin di sini industrinya belum ada untuk layar lebar kan. Jadi memproduksi film di sini pendek. tuh maksudnya di Kalimantan Timur di ya? Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur belum ada. Ya mungkin ada beberapa, cuma kita mungkin belum sampai ke sana. Saya belum sampai ke sana. Oke. Ke sana, dan yang bisa kita lakukan adalah produksi dan masukkan ke beberapa festival yang ada di nasional maupun di daerah. Oke. 4 itu siapa tahu teman-teman Sobat Cerdas tahu nih ya. Boleh sebutin nggak judulnya apa? Boleh. Ada Seatap. Waktu itu pernah menang di Kaltim Film Festival sebagai film terbaik. Dan sutradara terbaik, cerita terbaik, serta aktor terbaik. Waktu itu Ahmad Muslim Nafis namanya. Siap. Terus ada juga film saya Rindu Orari. Rindu Orari itu pasti ada kaitan sama radio ya? Ya, kaitan radio tentang... Rindu Orari tahun berapa? Rindu Orari tahun 2022. Baru ya? Baru. 2022, oke. Itu menang di mana? Waktu itu Rindu Orari kita dapat Best Sinematografi di Festival Film Cleo di Jakarta waktu itu. Gokil. Sama saat di Balikpapan kita memborong 4 nominasi, film terbaik, sutradara terbaik, penata suara terbaik. Bukan penata suara terbaik. Film terbaik, sutradara terbaik, cerita terbaik, sama editor terbaik. Oke. Itu di Balikpapan. Balikpapan Film Festival. Sama pas di Kaltim Film Festival juga mendapatkan cerita terbaik di Rindu Orari. Oke. Siap. Terus ada yang ketiga? Yang ketiga, tak ada tempat yang aman untuk pulang. Tak ada tempat yang aman untuk pulang. Oke. Ya, itu dapat 5 nominasi di tahun 2022 kemarin di Kaltim Film Festival. Itu mendapatkan sutradara terbaik, film terbaik, penata suara terbaik, trailer terbaik, hingga nominasi poster terbaik waktu itu. Oke. Terakhir, yang keempat. Yang terakhir karya di 2019 yang mungkin sampai sekarang menjadi core-nya kali ya. Teman-teman, karena tulus banget waktu prosesnya. Itu pendidik pertama. Walaupun cuma 1 yang didapat waktu itu Best Sinematografi di ajang Cleo di Bandung, ya, Cleo Film Festival. Tapi sampai sekarang menjadi film yang punya pesan yang kuat di ranah pendidikan. Film-film itu bisa ditonton nggak sampai hari ini? Kalau misalnya Cleo mungkin sudah ada di YouTube. Itu Seatap juga ada di YouTube-nya Perspektif Film. Tapi kalau yang 2 ini masih mau dijalan-jalankan, ikutkan festival. Oh, diikutkan festival. Oke, itu dia teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman tahu atau pernah nonton atau pengen nonton, ya komen di bawah ya. Liatin nanti di kredit title ada mukanya, ada namanya Jaya. Nah, kalau kita tadi di awal Jaya sempat nyinggung soal industri di kita belum ada. Menurut Jaya sendiri udah mulai terjun ke dunia film ini mulai kapan, Jaya? 2018 pertama kali saya terjun ke dunia film dengan film Meja Perbedaan waktu itu. Dari 2018 ya sampai sekarang. Memang langsung jadi sutradara atau apa dulu nih pertama kali? Pertama kali saya lebih ke sinematografer. Saya lebih
Karena pendidikan untuk pengambilan gambar dan sebagainya macamnya itu sudah dipelajarin dari 2013. Sama 2018 bikin film sendiri waktu itu, sendirian masih tidak ada one man show waktu itu karena masih belum tahu siapa orang-orangnya. Nah, di 2019 ketemu dengan teman-teman teater. Saya menjadi sinematografer duluan karena saya mempercayakan beberapa sutradara teater yang menyutradarain film-film itu. Sebelumnya kamu malah minta tolong dulu ke orang lain. Sutradara. Sampai akhirnya kemudian kayaknya aku bisa nih jadi sutradara. Apa momennya apa? Sebenarnya momennya itu ada di film Seatap. Waktu itu ngisi materi tentang perfilman di kampus UINSI. UINSI di program mereka UINSI TV waktu itu. Karena niatnya cuma untuk workshop aja, pendidikan aja, tapi ada rasa nggak enak atau rasa resah juga kalau workshop tanpa praktek itu kayak percuma, kayak sia-sia. Besok juga ada workshop tentang penulisan, mereka udah lupa dengan film. Betul. Sering terjadi itu. Terus juga karena mungkin ada artis-artis yang datang ngisi workshop perfilman di Kaltim, didatangkan. Habis itu setelah workshop nggak tahu mau ngapain teman-teman. Betul. Itu menjadi keresahan sendiri. Akhirnya kalau misalnya memang resah dengan yang seperti itu jangan dilakukan di tempat lain. Waktu itu nge-guide teman-teman UINSI untuk menjanjikan kita produksi bareng. Waktu itu totalnya 50 orang kita produksi. 50 orang total produksi. Untuk film pendek itu besar atau kecil? Besar banget ya. Iya. Banyak yang jadi PU jangan-jangan ya. Oke. Gitu. Tapi untuk ngerangsang mereka biar begini loh, memperkenalkan perfilman itu seperti ini. Awalnya cuma akhirnya jadi sutradara di situ, gimana nge-create cerita, nge-create teman-teman, gimana caranya biar film ini jadi mereka cintain juga prosesnya. Karena kan proses film juga capek tuh. Yang akhirnya ternyata ya prosesnya, walaupun saya nggak percaya proses nggak mengkhianati hasil itu juga kadang juga sering berkhianat ya. Seringnya berkhianat ya. Terus Pak, itu kemarin kayak terbukti aja kita bisa untuk mendapatkan beberapa gelar di Kaltim Film Festival 2021 waktu itu. Itu judulnya yang mana tuh? Saatap. Nah, itu sama teman-teman UINSI. Iya. Talent semuanya anak UINSI. Kalau talent saya lebih mempercayakan teman-teman teater. UINSI. Tapi pas bangganya saya setelah saya selesai produksi, mereka nggak berhenti untuk produksi. Jadi tahun, trigger ya? Iya, gitu setiap tahun mereka menciptakan series dan yang Ramadan itu ya? Iya. Dan untuk talentnya pernah duduk di sini nih. Iya. Dunia tidak luas memang. Yang duduk di belakang sana juga anak teater UINSI BTW. Jadi nggak jauh-jauh amat. Setelah itu akhirnya Jaya percaya diri, gue bisa nih jadi sutradara gitu ya. Akhirnya setelah ya memang mungkin itu juga yang terjadi di Kaltim ya, atau di luar juga. Kalau kamu mau tahu siapa orang-orang di lingkaranmu yang juga sama beraktivitasnya, sama hobinya, kamu muncul dulu di permukaan. Betul. Pada akhirnya pas muncul di permukaan baru saya tahu tuh di mana aja anak-anak film yang akhirnya sekarang bisa berkontribusi bareng. Oke, itu dia. Nah, terus akhirnya apakah setelah itu kemudian Jaya memproklamirkan diri sebagai director, atau kemudian menawarkan dulu nih ke teman-teman PH yang ada di Kaltim gitu, sampai akhirnya bisa megang satu film? Kalau gimana ya, kalau misalnya director ya mungkin saat kamu bikin film dan kamu jadi director, mungkin seumur hidup bakal kamu dibilang director. Gitu ya? Ya kan, padahal saya juga pernah jadi sinematografernya, dan itu ya tetap aja kalau misalnya ada film lagi saya teknis tetap ya? Iya, paling enggak jadi asisten director, paling jatuhnya ke situ, nggak ke arah sinematografer lagi, lampu dan sebagainya macamnya. Cuma kalau dari PH sendiri, karena kita kan terbatas PH juga ya di Kaltim ya. Di Kaltim belum banyak ya berarti? Belum banyak kalau untuk PH. Pengusaha-pengusaha nih, ada bisnis yang menggiurkan itu? Jangan. Jangan. Ya, kalau kita mau bersaing, gitu aja kali ya. Iya, betul. Kalau untuk sutradara sebenarnya semua orang bisa jadi sutradara. Yang jelas karena semua orang punya latar belakang, punya pengalaman yang bisa mereka ceritakan lewat visual kan. Lewat visual seperti itu. Tapi nggak semua orang bisa untuk menyutradarai sebuah film yang bisa diterima masyarakat. Nah, itu dia. Artinya film itu punya kesan atau punya pesan yang entah itu kedekatan dari penontonnya, atau entah itu menjadi pengalaman pribadi juga seperti di penontonnya atau sebagai macam. Nah, itu yang
mungkin sutradara-sutradara banyak tidak gimana ya Pak? Tidak sadar akan itu. Kelewat lah ya. Kelewat itu bukan cuma punya cerita langsung syuting, cuma punya cerita riset dulu. Penonton juga bagian dari kita, apa mau mereka juga harus kita pikirkan. Dalam juga ya ngomongin Jaya ya. Enggak. Loh, jangan enggak dong. Jadi kalau Jaya sendiri berarti kan tadi bilang ya ternyata untuk duduk di kursi director itu nggak semudah itu. Ya, gitu. Walaupun semua orang sebenarnya bisa. Nah kalau Jaya sendiri apakah punya basic knowledge atau pendidikan ke arah sana atau memang passion aja yang ngebawa Jaya sampai ke sana? Passion sih. Saya lebih ke praktisi sebenarnya karena saya kalau di bidang akademis itu nggak ada sama sekali tentang perfilman. Latar belakang perfilman nggak ada ya? Cuma punya sempat terjun ke ranah teater dari SMP di teater, habis itu ke arah habis teater juga punya basic di ranah visual karena pernah bekerja di broadcasting. Jadi coba deh di-combine, tahu jadi akhirnya bisa untuk bikin film. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Nah, kalau tadi Jaya juga sempat nyebut soal untuk tahu film ini bakal disukain apa enggak, kita tuh harus tahu dulu maunya apa gitu, maunya penonton tuh seperti apa. Nah, kalau Jaya sendiri menilai sebuah film itu ini menarik atau tidak, layak diproduksi atau tidak sebuah ide itu apa biasanya ukurannya? Film itu bisa untuk ngebuat orang berpikir. Itu adalah film yang menurut saya cerita yang menurut saya itu cerita yang baik. Karena dasarnya pasti baik karena hampir semua film lah saya katakan semua orang yang bikin film pasti dasarnya baik, memiliki pesan yang baik. Cuma bagaimana dia cara menyampaikannya, kalau misalnya dia nyampaikan secara verbal, secara ya kenapa nggak pakai mulut aja, itu juga bisa. Iya betul. Ya kan. Sekarang vlogging udah lebih mudah ya. Iya. Ini udah gue ceritain lah ya. Udah ngomong aja gitu kan, rumah tangga. Saat itu kan rumah tangga, ini dia nanti ini. Cuma tapi kayak apa caranya film itu punya kesan, punya pesan, tapi tidak mengajari. Tidak berusaha untuk mengajarkan penonton kita, karena jujur aja penonton lebih pintar sekarang dibandingkan para pembuatnya. Ikam lebih pintarnya. Menurut Jaya sendiri sebagai orang yang udah 2018 berarti udah lumayan lah ya sampai dengan hari ini, dan udah banyak juga film yang diproduksi. Sejauh ini iklim perfilman di Kalimantan Timur nih atau Samarinda lah ya, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan kali ya, yang 3 kota besar gitu. Gimana sejauh ini? Sebenarnya kalau iklimnya itu baik banget ya, saling sharing itu selalu ada. Bahkan sampai Bontang, bahkan ada di Sangatta juga waktu itu. Dan di Berau pun ada kita sinerginya seperti itu. Bahkan pernah produksi bareng, kita langsung bareng tuh. Kalau iklimnya mungkin sangat-sangat sehat iklimnya. Cuma saya nggak bilang ini minus. Tapi ini sebuah kompetisi yang sehat karena semua itu punya rumah masing-masing untuk produksi. Kayak misalnya sinematografernya itu punya rumah sendiri, direkturnya punya rumah sendiri, Astradanya bahkan sampai produsernya punya rumah sendiri. Saat kita kolaborasi jadi satu, itu jadi ideologi yang terbentur semua tuh, perdebatan dar karena punya ideologi masing-masing kan. Iklimnya cuma sejauh ini itu cuma terjadi perdebatan itu cuma jadi di proses. Wajar ya kalau di proses terjadi perdebatan karena mengejar hal yang baik. Di luar itu ya pada akhirnya di luar itu kita jadi teman lagi, ngopi bareng dan sebagainya macamnya. Maka kalau bicara iklimnya sampai sekarang sehat, cuma kita belum aja nemukan proses produksi yang baik, yang paling benar itu yang seperti apa, itu belum ada. Oke. Nah kan kalau misalnya kita ngomongin film nih, pandanganku sebagai awam aja kali ya, sebagai orang umum aja gitu. Kalau ngelihat film, kita ngelihatnya film Indonesia sejauh ini tuh kebanyakan mungkin 90% film bioskop ya. Kita bicara film bioskop aja lah gitu. Itu rata-rata diproduksi di Pulau Jawa dan oleh orang yang ada di Pulau Jawa. Nah, apakah di Kalimantan Timur ini tidak pernah ada orang yang terlibat atau mungkin cerita-cerita teman-teman di kalangan industri film ini sejauh ini gimana nih keterlibatan teman-teman di Kaltim? Kalau teman-teman di Kaltim
sebenarnya di industri sana sudah banyak. Oke. Ada Mas Taufik sebagai penata cahaya, ada Dipa sebagai penata suara di film. Kemarin naik di panggung FFI sebagai penata suara terbaik di filmnya Joko Anwar, Pengabdi Setan 2. Oh, oke. Ada Gina. Itu anak Samarinda ya? Orang-orang Samarinda itu. Itu orang-orang Samarinda yang misalnya mereka sudah di industri lah, sudah kerja di ranah industri dan itu sudah menjadi bagian dari mereka setiap hari mungkin. Itu sudah banyak. Jadi kalau dibilang Kaltim ini menyokong apa sih untuk perfilman Indonesia, ya ada. Kalau untuk orangnya ada. Cuma kalau untuk karyanya Kaltim menyumbang banyak hal. Kaltim menyumbang banyak hal. Misalnya? Yang paling besar aja deh, dulu tuh di tahun 2014 Kaltim punya film pendek yang menjuarai Festival Film Indonesia. Itu ada Ono Mustika, garapannya Mas Lulu Hendra, produksinya Lanjong Indonesia di Tenggarong waktu itu. Nah, berarti itu menandakan sejarah kita bisa sampai sana. Sejarah Kaltim itu bisa sampai sana, berarti Kaltim bukan dibilang film daerah lagi harusnya. Jadi Kaltim juga film Indonesia, ya, bagian nasional Indonesia, ya, iya, nasional. seperti itu. Jadi jangan mengkerdilkan atau ngerasa kerdil karena kita lo film lokal, kita film daerah, nggak bisa. Film ya film, Indonesia itu Indonesia. Itu dia. Nah, kalau sebelum kita geser ke soal industrinya lah ya, menurut Jaya ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara film yang main di festival sama yang main di layar lebar? Bagus banget itu, karena saya bilang itu bagus karena itu menjadi perdebatan. Ya, itu dia. Itu betul-betul menjadi perdebatan ya. Dan saya pernah dipatahkan langsung karena saya dulu bilang film festival itu film yang kadang nggak laku di industri karena membuat orang itu berpikir tuh. Nah, itu dia. Sedangkan penonton kita entertainnya lebih sedikit gitu. Ya, entertainnya lebih sedikit. Karena penonton kita maunya yang ending, endingnya diselesaikan atau nggak diselesaikan, yang diselesaikan. Sedangkan film festival itu kebanyakan ending yang mungkin selesai tapi dalam tanda kutip tidak secara verbal itu tadi. Iya, betul. Nah, kalau misalnya perbedaan itu ada pasti. Seperti ya film-film Marliana Si Pembunuh 4 Babak dengan film-film mungkin Dilan, itu kan jelas perbedaannya. Iya, betul. Ya kan? Tapi itu dipatahkan dengan adanya Ngeri-Ngeri Sedap. Oh iya, betul. Itu dipatahkan dengan adanya Ngeri-Ngeri Sedap, yang dimana Ngeri-Ngeri Sedap bisa memenangkan beberapa nominasi di luar negeri, festival di luar negeri, dan dia laku banget di Indonesia di bioskop. Nah, di situ disimpulkan dan dijadikan bahan diskusi teman-teman bahwa ternyata film festival dan filman itu sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma filmmu mau ngebawa apa? Oh, pesannya. Iya. Terus distribusinya film ini mau ke arah mana? Kalau kamu mau ke bioskop, ya udah ke bioskop. Kalau mau ke festival, ya udah ke festival. Jadi nggak ada tuh yang namanya takarannya film festival itu gini. Film bioskop gini. Tuh, yang ada itu kalau kita mengenal festivalnya. Contohnya kita Busan Film Festival, kriterianya dia pingin film itu ngebawa tentang kedaerahan, misalnya tentang budayanya, lokalitasnya. Ya kalau kita menilai itu, ya kita bikin film tentang lokalitas kita nih, budaya kita yang ada. Cuma semakin lokal semakin bagus. Ya, semakin lokal semakin bagus tuh, semakin unik semakin bagus. Cuma berpatok kepada festivalnya ya membuat kita juga terhalang dalam berkarya sih. Ya kan, nggak jadi terbatas. Jadi terbatas seperti itu. Jadi ya sekompleks itu perfilman, tapi karyanya sebesar itu. Sebesar itu karyanya di ranah perfilman. Itu sih. Oke. Nah, ini masih berlanjut nih soal pertanyaan itu. Jadi kan kita kemarin lihat ada teman-teman Makassar misalnya bikin uang panai, atau Bayu Skak bikin apa? Ya, kemalangan kejawaannya. Nah, itu apakah? Nah, ini aku selalu penasaran sama teman-teman yang di daerah ini, apakah ada kemungkinan Kalimantan Timur mungkin Samarinda lah ya, bikin film Waluh misalnya, atau film apa gitu? Ada potensi, pasti ada. Pasti ada. Seperti itu. Kita nih sebenarnya itu kan menjadi bahan penyadaran kita juga, anak-anak film, kayak Kaltim ini banyak loh kebudayaannya, banyak loh lokalitasnya, banyak keadatannya, tapi kok kita nggak bisa untuk bersaing dengan Uang Panai, dengan Yo White Band, atau Ngeri-Ngeri Sedap. Sebenarnya berbicaranya bukan soal kita bisa atau enggak. Kalau bisa ya pasti bisa, karena kita kan filmmaker nih. Apapun itu kita harus bisa. Tapi yang dibicarakan di sini adalah laku apa enggak? Laku atau enggak? Oke lah, kalau laku kita ngomongin laku, kalau kita ngomongin laku berarti kita pendekatannya dengan industri yang kayak di Makassar. Saya pernah ngobrol dengan Mas Amril waktu itu, produsernya, dia bilang
di Makassar itu Uang Panai itu lahir karena komunitas dapat sponsor. Habis itu mereka bikin cerita, mereka syuting, terus besar tuh. Dengan cerita kedaerahan mereka. Besar banget kan Uang Panai itu. Nah, kita di sini untuk menjadi seperti itu mungkin sudah mampu tapi belum terlaksana. Sudah mampu tapi belum terlaksana. Tapi belum ada sponsor tadi itu ya? Sponsor juga, betul. Tolonglah sponsor. Karena yang biayain film Uang Panai deh. Kalau nggak salah film Uang Panai itu, ini bukan nggak salah, pasti ada. Ada adegan di mana wali kota kita masuk. Oh, sebagai pertukaran endorsement. Iya, itu ada wali kota kita masuk. Berarti ada kemungkinan kalau kita mengajukan ke wali kota kita, itu mungkin bisa. Cuma ya mungkin kita lanjut tapi ya mungkin kita yang belum mampu belum bisa meyakinkan. Itu dia. Tapi barangkali Bang Andi Harun nonton ya. Bang Haji Andi Harun lebih tepatnya ya. Karena baru pulang haji beliau ya. Atau laundry-nya mau saya kan enggak apa-apa. Itu dia. Nah, teman-teman, Jaya ini datang ke sini sebenarnya dalam rangka sedang apa nih kegiatannya Jaya? Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud itu ada program yang dimana Bincang Sinema Goes to School. Bincang Sinema Goes to School. Ya, itu ke sekolah-sekolah, dan saat ditawarin itu, wah menarik nih karena saya juga fokusnya di regenerasi nih. Biar ada Jaya-Jaya selanjutnya. Iya, biar ada ya jangan sampai otak saya cuma ada di saya gitu loh. Betul. Habis kayak misalnya dulu saya punya film yang menang SMK 7. Saya sama teman-teman SMK 7. Mereka mampu kok, dan Kemendikbud datang dengan niatan mereka untuk regenerasi itu sangat bagus. Tadi kita sudah ada di 2 sekolah, SMK 3, SMK 5. Samarinda ya? SMK 3 sama SMK 5, Mungkin besok dilanjut di SMK 17. Ada SMK 17 tuh di mana ya? SMK 17 tuh di SMK 17 Farmasi. Oh iya. Di situ. Perjuangan ya. Dan siap-siap teman-teman SMK 17. Itu ngapain aja diskusinya? Nah, bagaimana sih film ini bisa dicintai mereka? Proses filmnya, pembuat film. Mereka bisa pingin masuk di proses produksi film. Saya di sana dengan Pak Bincang Film, Artawan Biguna, dan juga Pak Yan Wijaya. Ada Pak Yan Wijaya ya? Ya, mereka itu dari Demi Film. Ya, dari PH Demi Film. PH itu kemudian dibawa untuk ngobrol-ngobrol terkait proses pembuatan film. Terkait pembuatan film dari segi nasional yang dibawakan sama Pak Hartawan. Pak Hartawan. Ya, Pak Hartawan kemudian yang menceritakan juga gimana proses secara ini ya. Secara industrinya. Nah, kenapa kalau menurut Jaya regenerasi itu penting gitu? Kenapa? Gimana ya? Sorry aku potong, karena sekarang kan gini, proses produksi sebuah video, nah kita anggap film itu sama dengan video gitu ya. Betul. Sekarang udah jauh lebih mudah. Orang sekarang nonton TikTok yang durasinya kurang dari 1 menit bahkan. Orang sangat tergila-gila gitu menonton film-film video-video pendek. Nah, antusiasmenya gimana tadi teman-teman? Ya alhamdulillah kalau antusiasme dari SMK 3 banget berantusias kali ya. Sampai ada beberapa DM yang masuk untuk kalau ada produksi minta langsung diajak. Gokil. Seperti itu ya. Kalau antusiasnya saya kira di dunia ya kita sebutnya sekarang apa-apa visual, ngelihatnya TikTok itu video, YouTube video, Instagram juga video, Reels dan sebagainya macamnya. Sebenarnya semua orang ingin belajar yang namanya pemproduksi video ataupun produksi sebuah film. Betul. Seperti itu. Dan kembali kenapa regenerasi itu penting banget, malah saya bilang adalah saya pingin jadi penonton di masa depan dengan orang-orang yang anak-anak sini lah. Bubuhannya tuh bikin film, aku dah yang nonton. Nah, kalau sekarang aku yang bikin film kan senior-seniorku yang nonton. Iya betul. Seperti itu. Jadi regenerasi itu penting juga untuk mungkin sekarang saya sebut aja Alpayet, Fatur, teman-teman sineas kayak di Bontang ada Arif, ada Rizky, Bang Rizky di Balikpapan. Itu nggak ngerasain yang namanya industri. Nggak ngerasain yang namanya festival dan menang.
di FF atau apa. Ya kami berharap ya regenerasi itu yang bakal ngerasain. Oke, betul. Kita juga nggak bakal bilang bahwa ada sentuh tangan kita yang itu nggak etis banget kan kalau bilang gitu, tapi kita mencoba untuk mengusahakan apa yang menjadi kesulitan kita itu sudah bakal selesai, bakal rampung pas di zaman mereka. Di masa depan. Dan ada kesulitan baru yang mereka hadapin itu. Iya, luar biasa. Virgon. Bukan ya? Iya. Oke, terus sejauh ini kalau target-target apa, Jaya mungkin? Kalau target sih ya lebih ke regenerasi kali ya. Kalau target saya regenerasi, apalagi di perspektif tempat saya di PH, saya ingin ada anak sekolah yang bisa sampai nasional lah, minimal anak sekolah. As pemain atau sebagai orang produksi? Kalau bisa semua. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Bisa, karena kan satu film satu kesatuan. Oh, oke, ya kan? betul. Bisa aja dia pakai talent anak kecil, talentnya bisa sampai satu film ke nasional aja, semua itu sudah masuk ke nasional. Misalnya 50 orang kru ya film sampai nasional, 50 orang sudah bisa dibilang sampai nasional kan. Karena di kredit titel muncul. Iya, karena itu muncul semua karena ikut proses semua mereka. Jadi ya targetnya itu sih, dan jujur program Kemendikbud ini itu sudah sangat ngebantu dari ranah regenerasi. Oke, setidaknya memantik trigger dulu ya, supaya ada loh ternyata anak Samarinda bikin film. Setidaknya itu dulu. Dan beberapa kayak Pak Hartawan juga bercerita tadi tentang perfilman Kaltim yang ya mungkin ini tadi sudut pandangnya Pak Hartawan yang pas dia datang ke sini bilang dia sudah sujon duluan, paling film Samarinda begitu-begitu aja. Pas kita sama-sama nonton bareng, beliau sempat menyampaikan tentang ternyata Samarinda punya potensi seperti itu, punya potensi besar malah untuk masuk di dunia industri. Cuma ya mungkin kita nggak tersentuh industri aja. Dan ingat, IKN bakal di sini. Nah itu dia. IKN bakal di sini. Ya kalau memang industrinya yang ke sini, orangnya kalian yang menjadi pekerjanya, yang menjadi kreatifnya. Jangan sampai sudah industrinya ke sini, orangnya juga. Kita dapat apa? Lagi-lagi kerja di tambang, ya kan? Iya. Nggak apa-apa kerja di tambang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kreatif, mungkin jadi videografernya tambang, ya kan? Itu tambang membutuhkan. Iya, betul. Takut aja Bang diserang buaya. Enggak. Betul. Aman. Pertambangan saya bisa bikin video. Oke, nah kadang-kadang kan kita kalau ngomongin film itu kan film daerah itu kan kayak semua orang di daerah-daerah tertentu tuh punya jagoannya, punya hero-nya. Di Malang ada Bayu Skak, misalnya di kota-kota lain juga ada gitu. Nah kalau Samarinda, kalau ditanya nih, film Samarinda atau Kalimantan Timur, namanya apakah nama Jaya atau nama yang lain? Sosok mungkin ya, kalau untuk film mungkin sosok Fayet yang bisa untuk ngebimbing teman-teman. Fayet Al-Fayet yang harusnya dia yang di sini tapi dia kerja. Ya harusnya dia yang di sini tapi dia kerja. Al-Fayet sudah, karena filmnya sampai luar negeri sudah ke India. Film apa itu? Boleh diceritain? Uma Hamas sudah sampai luar negeri. Dan dia sebenarnya yang bisa untuk ngebimbing kita bagaimana perfilman ini bisa lebih maju lagi dan lebih jauh lagi. Kalau untuk sosok dalam dunia film. Tapi kalau untuk sosok dalam dunia gagasan yang pernah saya diskusi untuk perfilman, Kang Abuy Lanjong. Kang Abuy Lanjong sih yang sosok betul-betul, biarpun Tenggarong punya, saya sebagai orang Samarinda bangga dengan dengan adanya dia di Kaltim. Seperti itu, karena waktu saya menikmatin banget waktu saya pernah nggarap filmnya judulnya Tuhing waktu itu. Saya nikmatin banget prosesnya dalam tulisan-tulisan dia yang kita bedah, mencerdaskan lah istilahnya untuk sebuah gagasan. Kang Abuy kapan main kesini lagi Kang Abuy? Nah kalau sejauh ini kan tadi juga kita juga tadi sebelum masuk sebelum tag tadi kita ngobrol-ngobrol juga, kebetulan tadi ada Ibu Kepala SMK 3 yang hadir juga ke sini. Beliau menceritakan bahwa kedatangan teman-teman filmmaker ini disambut bahagia karena selain tadi bicara soal gagasan, bicara soal ide film, bicara soal menonjolkan lokalitas, tapi juga bicara soal industrinya secara teknis gitu ya, secara umum lah gitu. Nah,
teman-teman SMK ini kan adalah apa ya, salah satu yang menghasilkan tenaga kerja. Nah, tadi katanya ada sekitar 20-an profesi yang bisa terlibat dalam perfilman. Nah, kalau menurut Jaya sendiri di Kaltim ini, apakah profesi-profesi itu udah tersedia SDM-nya atau belum, atau bisa aja orang-orang yang nggak ada di situ dilibatkan sebenarnya? Sebenarnya semua profesi bisa masuk di perfilman. Oke. Contohnya kayak semua unsur kesenian kan masuk di perfilman tuh, seni rupa, betul. Seni melukis, seni fotografi dan sebagainya macamnya. Nah, begitu juga dengan SMK 3. Mungkin tadi SMK 3 ya. SMK 3 kan tidak mungkin desain komunikasi visual atau multimedia dia tidak ada. Nggak ada, oke. Cuma dia punya yang betul-betul bisa support kita perfilman ya, kayaknya seperti penata busana, habis itu make up artist. Nah, itu kayaknya berpotensi banget di SMK 3. Oh, oke. Dan dia juga make up artist dan penata busana. Iya, dia juga punya. Yang lagi-lagi saya bilang semua yang ada itu bisa terlibat di dalam film. Oke. Kayak kita ngomongin Tata Boga. Tata Boga di ranah apa? Ya mungkin kalau orang bakal bilang catering, nggak cuma catering sebenarnya. Oke. Tata Boga bisa dijadikan bahan riset untuk orang yang pingin bikin film tentang masakan. Oh, betul. Aruna Lidahnya, film saya Rindo Orari tentang masakan, itu saya ngobrolnya dengan orang yang masak yang tahu masaknya. Saya masak kan bukan sekedar masak ya. Betul. Ya bikin film juga, bikin film kan bukan sekedar ngerekam terus diedit gitu. Iya. Itu dia. Jadi semua profesi itu bisa masuk ke ranah film sebenarnya. Jadi misalnya nggak perlu jadi dokter dulu kan untuk bikin film tentang kedokteran. Oke, bisa riset tentang kedokteran. Dan ya karena juga ini adalah sebuah karya seni, ya si pembuat juga memikirkan hal-hal yang begitu. Jadi semua itu butuh dalam dunia perfilman. Ya mungkin output yang paling besarnya anak Tata Boga adalah cateringannya dipakai di semakin banyak produksi film, cateringnya semakin banyak juga ya. Iya, seperti itu. Yang jelas orang ini aja deh, kalau setiap produksi film yang paling banyak keluar dan itu harus diprioritaskan adalah perut. Ya jelas dong kalau catering itu adalah hal yang paling utama berarti ya. Dan itu dia teman-teman. Jadi SMK 3 tadi ya, tadi pas SMK 3. Dan ini Kemendikbud juga bakal ngadakan nonton bareng. Oh, nonton bareng. Besok di tanggal berapa besok? Besok tanggal 14. Tanggal 14 itu Juli. Film Kejar Mimpi Gaspol. Oh, tahu. Bu Baningam tahu masih tahu Baningam. Yang Nope yang main. Ada Nope sama Livi ya di situ ya. Ada pasti tahu Baningam. Itu besok di CGP bersama 130 murid dari 3 sekolah yang kita datangin tadi. Oke, jadi ada 3 sekolah diundang muridnya untuk nonton bareng besok. Nah, kalau gitu kan enak ya. Saat mereka sudah tahu proses produksi itu apa, saat mereka nonton mereka juga mikirkan tuh. Oh, ini take ini, scene ini gimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya begini. Make upnya nggak terlalu tebal ya ternyata. Busananya cocok ya dengan warna sekitar. Mereka bakal sudah punya ukuran tentang itu. Iya, jadi betul. Juga harapannya sekolah-sekolah kalau pingin eskul film bisa diurus. Nah, itu dia. Sejauh ini gimana kalau menurutmu? Apakah sudah ada sekolah-sekolah yang punya eskul film? Sekolah yang punya eskul film itu kayaknya sejauh pengetahuan saya belum ada. Kalau dulu ada. Belum ada ya? Kalau dulu ada. Kampus juga belum ada ya? Kampus dia lebih ke apa sih? UMKM ya? UKM. UKM sudah ada. Cuma kalau dari segi eskul di sekolah ya baru ya masih paling banyak 5 lah. Yang mungkin terhitung. Karena ya belum mungkin ya. Kayaknya kalau misalnya mungkin belum tertarik kali ya. Mungkin belum tertarik ya karena belum dikenalkan aja. Oke. Aku boleh dikasih gambaran nggak, Jaya? Kalau dalam satu produksi yang biasa Jaya kerjakan itu berapa yang terlibat, kemudian seperti, karena kan gini ya, kalau sekarang kita ngomongin film, misalnya diproduksi atau diproduksi di Samarinda oleh orang Samarinda, itu kayak emang siapa gitu, paling dari Jakarta gitu kan. Nah, aku kasih gambaran dong. Sebenarnya kalau teman-teman di daerah atau di Samarinda lagi produksi tuh, siapa aja yang terlibat, berapa orang, terus kemudian biasa lokasi syuting favoritnya di mana, alat juga sewa di mana, nah itu penting tuh. Gimana tuh?
memperkaya Payet nih. Nggak apa-apa sponsor. Nah, kalau Samarinda ya untungnya kita juga punya forum film Samarinda. Oh, di Samarinda ada forum film? Ada forum film yang dibangun oleh Fatur. Oke. Dan beberapa teman-teman waktu itu. Jadi kita punya tempat diskusi di situ, kayak misalnya ada produksi nih mau ikut nggak? Kadang juga anak-anak visual sudah punya grup sendiri. Kayak uniknya anak visual itu dia kalau misalnya ada orang baru ditarik ke visual dulu. Dimasukkan dalam grup, ada syutingan nih, siapa mau ikut? Kalau semua mau ya semua. Karena untuk beberapa ini kan kebanyakan tugas akhir ya yang kita syuting. Tugas akhir teman-teman ISBI, teman-teman dari Jember. Untuk itunya ya. Jadi ya untuk SDM itu ada sebenarnya banyak, bahkan mencapai 50-an lebih, mungkin hampir 100 dan mungkin 100. Ekspor atau masih coba-coba atau masih gimana tuh? Kalau SDM? untuk ya ukuran saya sih mereka sudah bisa bersaing sebenarnya untuk harusnya, dari ranah ekspor. Iya. Dari segi alat pun kita ada penyewaan sendiri di sini, mungkin Mas Payet buka penyewaan di sini. Bahkan saya pun Perspektif Film pun punya untuk beberapa alat yang mendukung perfilman. Untuk alat kita nggak ketinggalan lah hitungannya. Ada Lanjung yang bisa menyediakan lampu yang besar-besar. Untuk alat itu nggak pernah kekurangan. Kita mungkin yang sekarang kita butuhkan adalah gagasan. Idenya yang kita butuhkan. Alat ada, SDM ada. Idenya. Sama sponsor. Sponsor juga penting. Sponsor penting banget. Oke. Nah, sebenarnya kalau tadi kan SDM, ini misalnya ada lagi ada sebuah produksi ya nih. Ini teman-teman ayo ikut terlibat. Itu dibayar atau enggak tuh, teman-teman? Kalau sebagai kebanyakan ya. Tapi alhamdulillahnya di setengah tahun di 2023 ini sudah ada 3 yang prabayar. Kita akhirnya ada industrinya. Kayak Saatap Series. Akhirnya teman-teman bisa merasakan gimana kerja film dan dibayar. Ada Hantu Banyu karyanya Mas Payet dari Dinas Pariwisata. Akhirnya mereka bisa untuk membangun industri di situ dan akhirnya merasakan kerja di ranah film itu begini loh. Dan pembayarannya tuh ada walaupun nggak sebesar di Jakarta, di Jawa. Industri yang udah beneran industri ya. Cuma secara kerja mungkin sudah sama dengan pengalamannya Mas Payet juga di industri. Dia pernah jadi asradanya Fajar Nugros dan dia bawa ke Kaltim dan seperti itu. Dan kita sudah bisa untuk, saya rasa mentalnya teman-teman di sini sudah bisa untuk bersaing di sana. Cuma mungkin ya kembali masih terbatas pembiayaannya. Ya, biayanya masih terbatas. Tapi saya yakin sponsor-sponsor bakal terbuka pikirannya karena beriklan atau berinvestasi di film itu bisa untuk bakal sangat menguntungkan. Makanya banyak platform-platform kayak WTV, Netflix dan sebagainya macamnya itu sudah buka. Karena banyaknya sponsor yang ada pastinya. Kalau dalam 1 tahun hitungannya Jaya, berapa banyak produksi yang dilakukan biasanya rata-rata? Ini aja yang Hantu Banyu kemarin terakhir ya, produksi terakhir itu kita habis maraton dari bulan Oktober tahun lalu. Dari Oktober tahun lalu itu nggak ada stopnya, setiap bulan tuh pasti ada. Ada produksi? Iya ada produksi. Kita cuma stop di puasaan. Habis puasa langsung lanjut lagi dan berarti itu menandakan bahwa produktivitas kita di Kaltim khususnya di Samarinda itu ada dan besar sekali. Mungkin kalau dibilang ya bayangkan aja kalau misalnya setahun dan dari 6 bulan ini aja 8 bulan lah. Berarti sudah ada 8 film dong kalau sebulan sekali. Anggaplah puasa dosa dihitung berarti 7 film. Ada 7 film. Hitungannya 5 film 2 series. 5 film 2 series. Artinya produksi itu tetap ada jalan. Produksi itu tetap ada terjalan. Nah, terakhir nih menurut Jaya apa yang perlu dilakukan stakeholder, baik teman-teman kreatif juga, masyarakat ya juga mungkin keterlibatannya supaya industri film kita bisa paling tidak lebih produktif lah mungkin bisa atau yang lebih bagusnya lagi ya bisa sampai ke layar lebar gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Ya yang pertama apa yang dilakukan Kemendikbud ke Samarinda itu sudah hal yang paling benar ya. Memikirkan regenerasi penerus, mendatangkan orang yang paling berkualitas di
pematerinya. Terus untuk yang lain, stakeholder lain menyediakan wadah seperti festivalnya. Oke, festivalnya juga penting. Festivalnya ya? penting dan festivalnya yang betul-betul bisa mungkin sudah setara dengan nasional lah festivalnya. Setara ya bukan nasional, sudah setara dengan profesional lah. Karena kita butuh itu dan terus itu untuk masyarakat kadang kita perizinan yang susah. Perizinan lokasi itu susah banget. Perizinan lokasi. Ya. Nah, apa tuh? Ada cerita nggak perizinan lokasi yang susah, Jaya? Banyak kalau perizinan lokasi yang susah. Paling kamu inget deh apa? Ya sudah di hari H baru diusir. Ini lampu sudah set semua. Diusir. Di mana itu? Mari kita jebak Virgon. Enggak. Itu tapi ada pengalaman kayak gitu lah ya. Mungkin ada, iya pasti ada pengalaman yang begitu dan sebenarnya apa yang kita sajikan kita pakai tempatnya lah istilahnya. Itu kan tidak mungkin kita lupa untuk memberi promosi. Oh iya pasti. Ya kan? Pasti. Jatuhnya juga apalagi kita ngomongin film tidak mungkin abal-abal untuk mengambil sebuah gambar. Iya betul. Ya kalau tempatmu jelek bisa dipercantik kok. Iya betul. Ya kan? Istilahnya begitu. Boneka dipromosikan gratis juga. Kayak ini terakhir film Hantu Banyu kemarin yang baru screening juga, baru tayang juga di Kaltim PS kemarin. Kita ngangkat Desa Pela yang akhirnya bagus banget. Kita lihat Desa Pela yang ada sungai, ada jembatan, tidak ada jalan raya di situ, tapi ada kehidupan. Karena kita menjual itu. Dan sebenarnya hal-hal yang begitu kan yang dilihat dengan mungkin di Jakarta udah nggak ada yang begitu. Oh iya jelas. Ya kan mungkin apalagi di luar negeri, apalagi di Korea nggak mungkin tuh ada yang begitu. Iya, jangan Korea terus Bonikam-nya, tonton Hantu Banyu. Hantu Banyu masih di Kaltim Fest masih tayang? Belum, udah enggak, tapi insya Allah bakal ada karena lagi. Itu milik pemerintah juga. Kita kerja sama dengan pemerintah dengan perfilman di Kaltim waktu itu Samarinda dan Tenggarong. Bakal ada di YouTube atau platform mana itu nanti? Nah, itu belum tahu tuh. Belum tahu ya. Produsernya. Bu Bonikam komen aja di bawah rame-rame. Mana Kaltim, mana film itu ya? Biar ditayangkan. Lanjut. Nah, terus itu untuk sponsor kali ya? Sponsor juga penting ya? Sponsor penting kayaknya. Kayaknya aku hitung Jaya ngomong sponsor udah 15 kali nih. Sponsor penting kali ya di ranah kita membangun industrinya karena ya kembali lagi anak film tahu di mana caranya memasarkan produk kalian tanpa secara verbal tadi. Verbal tadi apalagi sekarang setiap perusahaan kayaknya sudah mempunyai YouTube. Nah, itu dia betul. TikTok ataupun Instagram dan sebagainya macamnya, teman-teman industri digital, termasuk film kan digital, itu sudah bisa dan ya insya Allah Kaltim sendiri nggak akan pernah mengecewakan sih, karena belum ada berita tentang mengecewakan klien di ranah film ataupun video. Itu dia. Jadi kalau promosi pakai video juga sejauh ini bagus aja. Bagus aja. Itu. Ada yang ingin disampaikan lagi Jaya? Mungkin promosi film boleh, promosi PH boleh, bebas nih. Kita masih punya durasi nih, aman. Mungkin ya apa ya? Penyampaian yang terakhir itu mungkin saya sebagai orang film di sini. Filmmaker di Samarinda dan Kaltim, terima kasih lagi kepada Kemendikbud sudah mengadakan hal yang istilahnya satu frekuensi dengan saya seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman film Samarinda dan film Kaltim dan pesannya sih jangan nyerah kali ya. Jangan nyerah kali ya. Bikin aja pokoknya. Saya pun kemarin di 3 atau 4 tahun itu saya nggak pernah yakin kalau ada sponsor yang bakal masuk untuk bikin film dan series. Ternyata rezekinya di 2023 seperti itu dan baru mulai dan itu saya dapat di Saatap Series yang setiap hari Minggu tayang di channelnya Cahaya Kosmetik. Oh itu boleh ditonton. Apa tadi namanya? Saatap Series tayang di channelnya Cahaya Kosmetik. Ya, seperti itu. Ada 5 episode, baru 1 episode yang tayang. Itu dia. Itu dia, ditonton ya. Jangan lupa ditonton. Dan aku tuh sebenarnya banyak banget yang pengen kutanyakan karena bicara soal film, termasuk juga produksian kita teman-teman Korkal Siniar adalah sesuatu yang rintisan ya teman-teman ya. Rintisan karena aku sejak lama juga adalah orang yang pengen punya ekosistem kreatif di Kalimantan Timur tuh berkembang gitu. Kan di Tenggarong ada Akbar Hakam misalnya, di Samarinda ada
teman-teman seperti Fayed dan seterusnya di daerah juga pasti banyak teman-teman yang lain. Nah sejauh ini biasanya kita kendalanya lagi-lagi karena industrinya belum siap. Industrinya belum siap. Nah barangkali dengan obrolan-obrolan kita ada sutradara, ada produser atau barangkali pengusaha yang gabut uangnya mau diapain ya cobalah investasi ke film. Coba investasi ke film atau teman-teman yang selama ini one man show kayak Jaya dulu yang mungkin belum gabung ke organisasi, belum gabung ke forum. Silakan kontak Jaya, bisa dikontak di mana Jaya? Di Instagram boleh ya? Nah, apa namanya Jaya? Muhammad Jaya, hanya 3 tuh di bawah. Nanti di sini ya. Muhammad Jaya. Jaya. Ya, di situ. Di situ. Nanti di situ bisa tanya-tanya mau gabung komunitas kemana. Free ya? Kalau gabung ya? Free gabung. Nggak ada bullying ya di dalam situ ya? Nggak ada bullying. Bullying proses itu ya paling hapak-hapakan. Paham aja lo gue nikah lo. Paham aja hapakan awal, paham aja. Yang penting kalau habis nikah jangan beli ayam geprek. Nama saya Rudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.